pelaksanaan fidusia harus mengikuti kelaziman dalam eksekusi ekstorial title dari perjanjian penyerahan jaminan atau hukum tanggungan atau hukum jaminan, sama seperti lain seperti kapal, hipotek ya, kemudian hak tanggungan yang nanti kita. Tapi kalau sudah 10 saya balik lagi 2, 4, 6, apa nih? 11. Pada 11. Ya? 10 pas. Nah ini kita intronya bagus nih, yang paling hangat ya, yang paling hangat nanti Mas Rum saya baca sambil saya kasih kuliah boleh baca tapi ya masih fokus juga telinganya ya. Jadi itu, jadi sejarah daripada putusan MK ini memang dari awal dipersoalkan antara para ahli hukum dan ahli hukum pengacara itu dulu namanya yang ikut hadir itu, kalau nggak silap saya pada waktu saya 9 tahun 1981 bulan April di Hotel Alia Duta, jadi mungkin ada yang belum lahir nih kan. Nah, itu dari pengacara namanya Suardi Tasrif, Tasrif, itu pendiri LBH ya. Sama Delma Yuzar. Nah, Delma Yuzar itu mengenai eksekusi jaminan fidusia, kalau yang dijaminkan itu apa tuh? Kandungan minyak bumi. Delma Yuzar ini dia pengacara Caltech Pacific Indonesia CPI ya. Sekarang namanya Exxon Mobil. Itu di Amerika, di negara-negara maju, kandungan minyak bumi itu bisa dijaminkan ketika itu. Di kita belum. Nah, kemudian saya kebetulan notaris pertama yang membuat objek jaminan kandungan minyak bumi ya. Nah, itu ada di buku saya, bisa dilihat. Nah, di sini memang ada silang pendapat ya. Oleh pengacara, pendapat Suardi Tasrif langsung bisa dengan adanya akta fidusia gitu. Tahu udah diperjanjikan. Nah, di sini yang Mahkamah Agung melihatnya, perjanjian itu mesti secara redaksional dicantumkan dalam akta fidusia bahwa ya jika kreditor ingin melaksanakan parate eksekusi, jadi kalau ada yang kerja di pengacaranya perbankan atau leasing, ini dicantumkan. Jadi jika perjanjian itu dicantumkan parate eksekusi dan dalam hal ini debitur diwajibkan menyerahkan, sebenarnya iya dalam perjanjian disebutkan, debitur wajib menyerahkan barang yang diserahkan sebagai fidusia itu kepada kreditor jika dianggap perlu. Nah, di sana nanti waktu kita masuk fidusia ini karena pemanasan dulu ya, di sana sudah ada menentukan jika barang itu tidak diserahkan, maka pemberi fidusia harus diwajibkan membayar, dikenakan pidana gitu ya, maksimal 5 tahun hukumannya. Jadi ada sebenarnya kisi-kisi di sana, kan ada kata-kata di putusan MK ini, jika debitur keberatan menyerahkan jaminan, maka kreditor nggak bisa main tarik sendiri seperti sekarang kan di kolektor kan. Itu ini apa memang sepertinya remeh gitu ya keputusan MK ini. Tapi sebenarnya perdebatan yang lama ini ya sejak saya kuliah nih tahun 74 Bu Mariam Darus yang mengajak saya ikut bicara masalah fidusia ini. Dari awal itu memang dari awalnya bagaimana ya kalau eksekusi itu dilakukan sendiri? Siapa yang menetapkan ini macet apa tidak? Maka Mahkamah Agung di kedua frasanya, Mahkamah Konstitusi mengatakan, nah untuk menentukan ini macet tidak macet, kalau tidak ada perjanjian kriteria tentang kemacetan, maka tidak boleh, harus pengadilan menetapkan dulu dia macet. Gitu. Nah, ke dalam perjanjian kredit pada umumnya disebut di situ kalau sudah masuk kolektibilitas sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, kalau non usable tadi. Halo, angkat tangan apa dengar? Saya ini orang kampung nih. Apa? Hah? Hah? Halo, apakah saya bisa didengar? Angkat tangan. Dengar. Bisa, Pak. Bisa. Benar, Bapak. Ya, benar. Sekali-sekali kalau dengar angkat tangan. Mendengar, Pak, mendengar. Oke. Jadi, saya ulang lagi. Dari Mahkamah Konstitusi itu ada tambahan penjelasan. Jadi pasal 15
Itu yang disebut tambahan penjelasan dari pasal 15 yang menghendaki adanya perjanjian sebelumnya tentang itu. Ya. Sebenarnya dalam perjanjian yang dibuat oleh perpakat notaris semuanya dicantumkan. Jika macet, debitur wajib menyerahkan barang dengan sukarela. Kemudian jika macet, bank, macet itu kapan? Nah, tinggal ditentukan kriteria macet sebagaimana diatur oleh Bank Indonesia pada masuk kolektibilitas berapa. Jadi pada waktu cicilan pertama nggak dibayar, udah masuk kolektibilitas yang kedua. Cicilan kedua nggak dibayar, udah masuk dia dengan macet itu. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia nanti di mata kuliah hukum perbankan itu ditanya sama Pak Iwan. Ya kan, call terbaru berapa? Waktu zaman saya dulu call-nya itu ada 4 ya. Namanya diragukan, kurang lancar, diragukan, macet. Kalau nggak bayar bunga 1 bulan itu udah macet. Macet, kurang lancar. Kalau nggak bayar 2 bulan, dianggap tuh diragukan. Nggak bayar 3 bulan, macet. Nah, apakah nunggu 3 bulan? Nah, itu bisa ditentukan. Oleh Mahkamah Konstitusi tidak juga dipaksakan harus ditentukan oleh pengadilan. Bisa saja ditentukan oleh perjanjian, karena perjanjian kan sama dengan kedudukannya sama dengan undang-undang gitu kan. Jadi memang kalau saya melihat putusan Mahkamah Konstitusi ini sesuatu yang memang dibicarakan panjang dan dengan adanya sekarang pun sebenarnya kok kalau komentar saya apa tentang keputusan Mahkamah Konstitusi itu mereka juga tidak juga terlalu pasti putusan itu, bahwa putusan itu sifatnya juga mengembalikan kepada situasi yang ada di dalam perjanjian. Gitu. Nah, bayangkan kalau para leasing ini kan banyak ya, lupa, apalagi nggak mau bikin notarial akta. Ada juga dulu kata surat kuasa memasang fidusial, ya. Nah itu kan susah ya, nggak bisa dieksekusi. Ya. Jadi bagaimana caranya supaya kuat perjanjiannya, maka ketentuan yang diminta oleh Mahkamah Konstitusi dua hal. Satu tentang penentuan macet atau wan prestasi harus ditegaskan dalam akta. Satu sendiri wan prestasi, yang dimaksud wan prestasi adalah ini cara wan prestasi misalnya tidak nyucil sekali, kedua, ketiga misalnya. Kemudian bagaimana tentang eksekusi. Eksekusi bisa nggak dilakukan sendiri dengan cara parate eksekusi diterapkan? Itu menurut konstitusi bisa diterapkan kalau diperjanjikan dalam akta penjelasan jaminan. Tapi ada satu pasal mengenai eksekusi jaminan. Dalam hal terjadi wan prestasi, maka kreditor dapat mengeksekusi jaminan dengan cara apa? Melalui penjualan langsung sebagaimana diatur dalam parate eksekusi, di mana debitur bisa kreditor bisa mengajukan lelang di kantor pejabat lelang kelas 3 yang sekarang sudah berlaku. Itu mungkin maksud daripada MK itu. Karena kita kuliah magister, jadi hal yang baru kita harus dibicarakan. Nah, sebelum saya masuk hak tanggungan, ada pertanyaan, silakan. Angkat tangan yang mau bertanya. Ya, bisa. Apa? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, nantilah. Pada waktu fidusia kita ulang lagi sedikit ya. Sekarang saya masuk ke materi hak tanggungan. Sebagaimana penjelasan saya pada waktu kuliah awal tentang hukum jaminan ini, ada 4 hukum jaminan yang yang berlaku di ranah pinjam meminjam ya, pinjam meminjam, yaitu hak tanggungan, fidusia, gadai dan hipotek. Gadai dan hipotek sudah bicarakan dalam-dalam ya, selesai dalam kuliah yang lalu. Maka sekarang kita bicara 2 hal lagi yang penting dari hukum jaminan. Saya intro lagi, apakah dengan adanya ini 4 hukum jaminan ini, yaitu gadai, hipotek,
hak tanggungan dengan apa itu fidusia dimungkinkan terbuka lagi nggak? Kalau pikiran saya iya, kalau ada dokter yang mengambil dokter tuh itu tentang personal garanti atau corporate garanti atau letter of garanti, namanya garanti. Masuk asuransi di dalamnya. Bagi yang mau ambil dokter ya, yaitu bisa tuh sebenarnya corporate garanti. Macam Bill Gates ngasih jaminan kalau macet saya lunasin kredit ini, misalnya 10 miliar. Jangan gitu ya, 1 miliar US dollar pun Bill Gates bisa kan. Jadi itu bisa ya sebenarnya. Kalau dulu kami kerja di bank itu paling tinggi nilainya, namanya capacity ya. Capacity seseorang tuh sungguh bayar nggak, bukan lihat kolateralnya gitu. Kan ada 5 persyaratan kredit, 1 5CS namanya, 1 capacity, 2 kapital, 3 kolateral, 4 condition of economic ya. 5CS apa ya? 1 lagi karakter orangnya karakternya bagus atau enggak. Jadi 5C ya, karakter, capacity, kapital, kolateral, dan condition of economic. Zaman pandemik begini ya orang pasti mikir ya kasih kredit ya. Orang cari makan aja susah, gimana mau itu. Nah, jadi agak syaratnya lebih berat. Jadi ini ada hal ya, bagus. Oke, jadi mungkin nggak pengembangan hukum jaminannya. Saya bilang mungkin kalau diteliti oleh para calon dokter tentang apa namanya itu penambahan itu. Letter of garanti misalnya dari bank ada jaminan dari satu perbuatan hukum dari luar negeri itu masih sekarang berlaku. Oke, kita lanjutkan. Undang-undang tanggungan ini sebagaimana kita ketahui diatur melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda yang berkaitan dengan tanah. Nah, saya menjelaskan sedikit yang ini. Kalau beserta benda yang berada, ya, benda yang berkaitan dengan tanah berada atau ditanam, ya. Jadi maka terjadilah secara tidak langsung penafsiran hukum hak tanggungan ini menurut asas pelekatan vertikal gitu, tidak pemisahan horizontal. Jadi jelas nih, rakus nih undang-undang ini ya, rakus ya. Kenapa? Dia mau tanahnya, mau mesinnya, mau rumahnya, mau pohonnya. Pohon kan banyak yang berharga ya, seperti sawit, lada, cengkeh, coklat. Kemudian rumah, pabrik. Ya. Bagaimana tentang apa itu rumah susun sewa rusunawa yang merupakan miliknya DKI misalnya mau dijaminkan, maka kena itu rusunawanya. Jadi bagaimana rusun yang nanti mengenai azas pemisahan horizontal, kalau jaminan tanahnya dijaminkan berarti ikut hak atas itunya. Nanti di pertemuan berikutnya kita bicara mengenai hak kebendaan properti. Adalah jaminan yang hukum jaminan dibangunkan pada hak atas tanah sebagaimana dalam Undang-Undang 5 195. Jadi yang dimaksud Undang-Undang 5 hak guna bangunan, hak milik, HGU hak guna bangunan. Dapatkah hak pakai sebelum ini, selama ini belum bisa hak pakai. Nah, berikut benda yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu. Satu kesatuan itu bukan benda ditaruh aja ya, seperti mesin yang tertanam dia gitu ya. Seperti pohon dalam pot bonsai bisa nggak? Nah itu dia kan, itu nggak bisa. Bonsai jadi fidusia, dia melekat berarti apa? Dari sawit ya. Kalau bunga sakura di Jepang tuh boleh nggak? Ya otomatis memberikan kedudukan yang diutamakan, maksudnya keuntungan yang istimewa diutamakan kepada kreditor dibanding dengan kreditor lain. Jadi memiliki kedudukan istimewa di mana pelunasan kredit yang bagus akan menjadi prioritas ya. Ini lanjut ya. Yeah. Hak tanggungan memberikan kedudukan yang diutamakan pasal 1 ayat 1. Kemudian
Dengan begitu, kedudukan yang diutamakan itu adalah asas yang paling esensial ya. Kemudian tidak dapat dibagi kecuali diperjanjikan. Jadi kalau orang memegang satu hak tanggungan, kecuali diperjanjikan. Apa yang diperjanjikannya? Ya, ada perjanjian satu yang disebut dengan perjanjian apa itu? Aduh, saya jadi lupa sedikit nih gara-gara work from home nih. Jadi ada istilahnya tuh perjanjian antara kreditor dan debitur, kreditor dan kreditor ya, para kreditor. Kalau ada kredit sindikasi ya, itu namanya ya, tadi saya cari ya. Jadi ada kalau ada kredit sindikasi, kreditor membiayai 3 kreditor, membiayai maka betul melakukan perjanjian apa namanya itu tentang penyelesaian jaminan. Tapi zaman sekarang itu bukan. Jadi sedang dicari. Saya lupa, paling ingat banget di ujung lidah ya. Namanya perjanjian kalau diingat, tolong ingatkan. Nah, tak dapat dibagi dia, kecuali diperjanjikan. Ada yang bisa diperjanjikan. Dari sindikasi, kredit sindikasi. Bahasa Belanda. Pasal 10 ayat 1 hak tanggungan menentukan bahwa perjanjian untuk membedakan hak tanggungan merupakan bagian tak terpisah dari perjanjian utang-utang yang bersangkutan. Jadi perjanjian utang itu adalah nggak ada suaranya, Pak. Nggak ada suaranya. Iya, nggak masuk suaranya. Iya, suaranya nggak ada nih. Tes. Bilang. tes. Ada. Sinyalnya kurang bagus ya. Iya, kadang-kadang sinyalnya. Ini di rumah saya kadang-kadang sinyalnya naik turun ini. Suaranya hilang, Pak. Masuk, Pak. Sekarang masuk. Sudah diperbaiki dikit sama Pak Radit. Nah, ya kita. Udah bagus. Coba angkat tangan kalau suaranya. Tolong, kalau udah bagus, angkat tangan. Apakah suara saya didengar? Apakah suara saya didengar? Dengar, Pak. Udah bagus, Pak. Kurang bagus ya. Sudah dengar apa sudah bagus? Di sini full. Apa? Di sini full. Bagus ya.